Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Semoga di pagi yang cerah ini kita senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya pada materi pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi teks ya, dan penerapannya jika fungsi tersebut dikombinasikan dengan fungsi if ya. Fungsi if ini sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya. Apa itu fungsi teks ya? Fungsi teks digunakan untuk memanipulasi, mengambil data sebagian teks dari sel tertentu ya. Ada sebuah teks ya, ada sel misalnya sel A1 ya. Pada sel A2 kita akan mengambil sebagian teks tersebut di A1, maka itu menggunakan fungsi teks ya. Ada 3 fungsi teks yang akan kita bahas pada hari ini ya. Yang pertama adalah fungsi left ya. Sesuai namanya, fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari karakter sebelah kiri ya. Memiliki rumus dasar ya sama dengan left ya, diawali dengan sama dengan left karena ini kiri ya. Kemudian kurung buka teks ya. Teks itu apa? Ini apa teks ya? Teks itu artinya apa? Artinya teks itu adalah alamat dari teks yang akan kita ambil. Teks yang akan kita ambil berada di A1 atau A2, maka kita ketik A2. Atau pada beberapa kasus kita bisa langsung menggunakan teks tersebut ya, ditulis teks tersebut diberi tanda petik seperti itu. Terus titik koma, namcar ya. Ini apa ini namcar? Namcar itu adalah jumlah karakter yang akan kita ambil ya dari teks tersebut ya. Fungsi yang kedua adalah fungsi rex ya. Sesuai namanya ya, kanan ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan fungsi left. Kalau left itu kiri, kalau rex itu kanan ya, sehingga rumus dasarnya pun sama, hanya berbeda pada awalannya ya. Kalau ini rex, kalau yang atas itu left ya. Ininya sama ya. Yang agak berbeda adalah fungsi mid ya. Digunakan untuk mengambil sejumlah karakter data dari karakter ke n sebanyak m karakter, atau kita sebut dengan mengambil karakter tengah ya. Ada perbedaan ini rumusnya ya dengan fungsi left dan fungsi rex ya. Fungsi mid ya. Fungsi mid sama ini, teks sama ya, sama hanya berbeda di sini. Ya, kalau ini sama hanya berbeda pada start number ya. Apa itu start number? Start number adalah mulai karakter keberapa dari teks yang akan kita ambil ya. Oke, agar kalian lebih paham akan fungsi teks ya, di layar sudah saya siapkan contoh penerapannya ya. Yang pertama fungsi teks ya. Di sini kita lihat ya, ada tulisan Pekalongan. Ini saya warna ya, misalkan kuning ini ya, warna kuning ya. Kita akan mengambil teks ya dari Pekalongan ini ya. Pekalongan ada di sel B6 ya. Kita akan mengambil pada kolom C, D, E ini karakter dari kolom B ya. Misalnya di sini ya. Misalnya di sini muncul peka ya. Kita pingin di sini muncul peka. Tulisan peka yang diambil dari Pekalongan ya. Kita menggunakan fungsi apa? Fungsi left. Kenapa fungsi left? Karena peka ini diambil karakter sebelah kanan ya dari naskah dari teks Pekalongan yang ada di B6 ya. Maka kita gunakan rumus left gitu ya. Berarti sama dengan left ya. Oke. Nah, di sini muncul nih. Teksnya di mana? Teksnya yang akan kita ambil ada di B6 gitu ya. Terus di sini apa ini? Di sini ada tulisannya titik koma, berarti kita tulis saja titik koma. Nah, gini ya. Terus apa ini? Number karakter. Berapa karakter? Nah, ini berapa karakter dari kita yang inginkan peka? 1, 2, 3, 4 peka ya. Maka kita ketik 4 seperti itu ya. Oke, kita enter. Pasti nulisnya peka ya. Berarti kalau kita di sini saya rubah
6 ya. Kira-kira akan menjadi apa? Bukan lagi peka. 6 karakter dari kanan. Berarti apa? Pekalo. Seperti itu ya. Oke, saya kembalikan ke 4 ya. 4K. Terus selanjutnya kita ingin di sel D5 D6 ini tertulis kalong ya. Nah, kalong. Kalau kita lihat tulisan kalong, mengambil dari teks pekalongan, dia ada di tengah ini ya. Dia ada di tengah kalong ini ya. Dia ada di tengah kalong seperti ini ya, kalong. Maka berarti kita gunakan fungsi mid ya. Sama dengan mid ya, kurung buka teks ya. Teksnya ada di mana? Ada di B6 seperti itu ya. Terus titik koma, start number ya. Kalong ini mulai karakter keberapa? Kita hitung 1, 2, 3 ya. Dia mulai karakter ketiga. Oke. Kita klik titik koma 4 ya. Kalong ada berapa karakter? 6 berkarakter. KALONG 6 ya. Maka di sini akan muncul kalong ya. Membacanya seperti ini. Mengambil sebuah teks dari B6 ya, sebelah tengah ya, dengan jumlah karakter ya, dengan jumlah karakter, dengan apa, mulai karakter ketiga dengan jumlah karakter 6 ya, maka kalong seperti itu ya. Oke. Kalau di sini saya menuliskan misalkan ya, misalkan saya menulis seperti ini ya, mid ya, kalong. Oke, di sini 2, di sini 3, di sini 3 ya, 3. Kira-kira munculnya apa? Cara bacanya seperti ini ya. Mengambil teks ya dari B6 mulai karakter kedua 1, 2 berarti huruf E sebanyak 3 karakter E, K, A, maka muncul di sini EK. Seperti itu kuncinya ya. Jadi menerjemahkan menulis rumus dengan menggunakan narasi itu lebih mudah ya. Nah, sekarang kita mau memunculkan longan di E5 ya, di E6 ya. Karena ini longan ini karena longan ini berada pada sebelah kanan ya, di kanan, karena ada di kanan ini ya, di kanan, maka apa? Menggunakan rumus Rex ya. Berarti sama dengan Rex gitu ya. Teksnya ke di mana? Teksnya di B6 seperti itu ya. Teksnya di B6. Oke. Terus titik koma. Nah, kalau Rex tanpa karakter ke, langsung aja jumlah karakter LONGAN 6 ya, seperti ini. Oke, longannya. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau saya menuliskan seperti ini ya, oke, kira-kira munculnya apa ini? Nah, kita analisa, membaca karakter teks ya, membaca teks dari B6, karakter sebelah kanan sebanyak 3, berarti dari kanan 1, 2, 3 ya, berarti akan muncul gan seperti itu ya. Oke, sekarang pertanyaan buat Anda ini, misalkan kalau saya pingin memunculkan di sini tulisan seperti ini ya. Oke. Nah, kira-kira ini menggunakan fungsi apa ya? Apakah fungsi left? Apakah fungsi mid atau fungsi Rex kalau kita akan mengambil pekalongan? Pada kelas lain menjawab ada yang mid ya. Pakai mid Pak, oke bisa. Pakai left Pak, bisa. Pakai Rex bisa. Bisa semua ya. Kalian coba kalau menggunakan mid, misal left misalkan sama dengan left gini ya. Pekalongan misalkan ya, Anda hitung karakternya PEKALONGAN 10. Bener ya, 10 bisa ya. Pakai mid juga bisa, pakai Rex juga bisa. Namun
Walaupun bisa, tapi kurang tepat ya. Yang tepat adalah kalau kita akan memunculkan pekalongan, ya kita tidak perlu menggunakan fungsi mid, fungsi rect atau left. Kita cukup ketik sama dengan teks tersebut, ya maka akan menjadi pekalongan. Ingat, fungsi teks digunakan untuk mengambil sebagian data dari teks ya. Kalau kita mengambil semuanya, ya untuk apa kita menggunakan fungsi mid, left atau rect ya? Bisa dipahami ya penjelasan saya. Oke, untuk lebih memperkuat ya, rumusnya di sini ada contoh kedua ini ya. Contoh kedua ada sebuah studi kasus tentang penumpang kereta ya. Ada nomor karcis ya. Nomor karcis ini sebagai kunci ya. Kunci untuk mengisi kolom D, kolom E, kolom F dan kolom G ya. Nomor tempat duduk ya diisi berdasarkan karakter paling kiri ini. Ya, ini tempat duduk. Nomor tempat duduk 01, 02, 03, 04, 05 ya. Kode kereta diisi berdasarkan ini A1, A2, A3 ya, A1, A2, A3 ya. Jadi di sini nanti akan muncul kalau nomor 1 A1, nomor 2 A2 gitu ya. Seperti itu. Kenapa A1, kenapa A2? Karena dilihat dari nomor karcisnya. Begitu juga kode tujuan ya. Kode tujuan di sini ada JKT, BDG ya, karakter ke tengah juga. Kalau ini pasti nanti munculnya JKT, ini BDG, bawah SBY, ada yang SBY Surabaya ya, JKT. Kode-kode kelas di sini nanti ada A atau B ya, A atau B. Ini isinya berdasarkan karakter paling kanan ya. Sehingga apa? Kasus ini bisa kita selesaikan dengan mudah dengan fungsi teks. Oke ya. Sekarang kita akan isi tempat duduk. Tempat duduk berdasarkan karakter paling kiri. Berarti kita tinggal sama dengan left gitu ya. Teksnya ada di B11 ya. Kemudian titik koma 001 berapa karakter? 3. Kita ketik aja 3. Nah, kita selesai kan? Kita selesai. Satu ya, kita tinggal di bawahnya kita sorot ya, kita double klik atau kita sorot. Sudah selesai ya, ada semua ini ya. Oke, ini 02, 03 ada semua. Terus kita kode kereta kita akan mengambil data ini ya, data ini yang saya tebal ini ya, kita ambil. Nanti apa? Nah, sama dengan menggunakan apa? Mid, oke ya, karena di karakternya ada di tengah ya, berarti sama dengan mid ya. Kita nggak usah bingung, di bawahnya sudah ada penunjuk ya, sama dengan mid. Teksnya apa? Teksnya di sini ya. Start number. Nah, A1 itu mulai nomor keberapa ya? Karakter keberapa? Kita hitung. Nah, 001 garing A, berarti mulai karakter ke-5 ya. Titik koma berapa karakter? 2. Kenapa 2? Karena A dan 1 ya, 2. Maka akan muncul A1 ya, ke bawahnya double klik ya, di sini ada A2, A3, A2, A3 gini ya. Ini nomor karcis ya, kode kereta berdasarkan karakter pada nomor karcis ya. Sekarang kita kode tujuan ya, kode tujuan kita akan mengambil karakter yang saya tebal ini, JKT ya, JKT, BDG ya. Oke, berarti sama dengan menggunakan fungsi teks ya, sama dengan fungsi mid, maksudnya mid. Teksnya mana? Teksnya ini, klik ya, titik koma start number ya, berarti apa? Kita hitung 001 garing A1 garing J ya, berarti ada 8 ya, 8 karakter. Oke, titik koma jumlah karakternya berapa? 3. Kenapa 3? JKT 3 ya. Oke. Nah, cara bacanya seperti ini, mengambil karakter teks ya, mengambil karakter dari teks yang teks yang ada di sel B11 sebelah tengah mulai karakter ke-8 dengan jumlah karakter yang kita ambil sebanyak 3, maka di sini akan munculnya JKT ya. Oke, kode kelas ya, kode kelas kita ambilnya apa? Kita sudah tidak lagi mid karena pakai mid tidak ya, salah, tapi
menggunakan fungsi rect karena dia ada di sebelah kanan, berarti tinggal kita pilih aja rex ya, kanan ya. Teks ya, mulai karakter berapa? Nah, tidak perlu, kalau rex langsung aja ketik jumlah karakter 1 gitu ya, karena ada di karakternya ada satu karakter yang akan kita ambil seperti itu ya. Oke, kita blok seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali gitu ya. Oke, sangat mudah sekali. Coba saya ginikan ya, ininya kita lihat ya. Kita lihat di sini rumusnya ya, sama dengan left B11 3. Artinya apa? Mengambil teks yang ada di sel B11 sebelah kiri karakter ketiga, seperti itu ya. Sama seperti kode kereta ya. Oke, mengambil karakter sebelah tengah dari B11 ya. Mulai karakter kelima dengan jumlah karakter 2, seperti itu rumusnya ya. Kalau ini kode tujuan sama dengan kode kereta karakter ke tengah ya. Kalau ini menggunakan rex kode kelas. Mengambil karakter dari B11 ya, sebelah kanan jumlah karakter 1. Itu teman-teman semua ya, adalah fungsi teks ya, masih cukup mudah sekali ya. Nah, tinggal lihat pola teksnya, kita tujuannya mengambil teks yang mana, nah, kita terapkan ya. Oke, untuk mempertajam pengetahuan Anda, bagaimana penerapannya dengan fungsi if ya. Nah, soalnya saya kembangkan ke contoh ketiga ya. Kalau contoh kedua ini hanya fungsi teks ya, fungsi teks. Tetapi kalau contoh ketiga ini adalah kombinasi ya, kombinasi fungsi teks dan fungsi if ya. Oke. Soal contoh 3 ini sama persis dengan contoh 2, namun ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaannya. Ini saya ganti, ini misalkan di sini yang tadinya kode kereta ini sudah yang ditanyakan bukan kode kereta tapi nama kereta gitu ya. Kalau kode tujuan yang ditanyakan bukan lagi kode tujuan tapi nama tujuan gitu ya. Kode kelas bukan lagi kode kelas tetapi nama kelas gitu ya. Oke, misalkan untuk nama kereta sebagai berikut, ini nama kereta ya. Misalkan ada nama kereta. Jika nama kereta tersebut A1 ya, A1, maka akan muncul itu Argo Bromo misalkan ya, Argo Bromo ya. Jika A2 maka Argo Sindoro misalkan. A3 apa? A3 maka Kaligung. Nah, seperti itu ya. Begitu pula dengan kode tujuan ya. Kalau kode tujuannya itu kode tujuan ya, nama tujuan. Jika kode tujuannya itu JKT maka Jakarta. Jika SBY maka Surabaya. Jika BDG maka Bandung gitu ya. Nanti soalnya dikembangkan seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya kelas ya, kode kelas. Jika kode kelas A maka dia munculnya eksekutif ya, eksekutif. Jika kodenya B maka munculnya bisnis. Oke ya. Ini sudah saya perjelas dengan kode di sini. Oke. Ya, kalau nomor tempat duduk masih sama ya, nomor tempat duduk masih sama, tinggal kita tulis saja sama dengan left gitu ya. Ini terus jumlah karakter 3 ya, seperti ini masih sama. Nah, sekarang kita akan mencoba memecahkan kolom berikutnya ya, oke, yaitu nama kereta ya. Jadi nama kereta ini diisi berdasarkan nomor karcis ya, diisi berdasarkan nomor karcis A1. Tetapi di sini nanti munculnya bukan lagi A1 ya, bukan lagi A2 ya. Tapi munculnya apa? Munculnya di sini ya. Kalau
kode karcisnya A1 ya berarti munculnya di nama kereta Argo Bromo. Jika nomor karcisnya A2 maka keretanya adalah Argo Sindoro. Begitu juga A3 Kalikumas gitu ya. Oke, berarti rumusnya apa? Nanti kalau kita hanya menggunakan fungsi left, fungsi mid, fungsi right tidak akan bisa karena kita perlu mendefinisikan A1 itu apa, A2 itu apa, A3 itu apa ya. Maka kita perlu adanya bantuan fungsi if untuk mendefinisikan ya, kode tersebut ya. Sekarang kita mulai dari nama kereta. Untuk kombinasi dengan fungsi if, maka yang pertama diketik adalah fungsi if-nya ya. Berarti rumusnya seperti ini ya, fungsi if. Oke, nanti sama dengan fungsi if gitu ya. Nah, di sini ada logical test. Yang kita uji apa? Nah, yang kita uji kan nomor karcis ya. Nomor karcis. Tetapi kita tidak bisa langsung klik seperti ini. Karena apa? Nomor karcis itu adalah kodenya banyak, sedangkan kita hanya butuh kode A1 ya. Kalau contoh kemarin kan laki-laki, perempuan ya, berjenis kelamin, kodenya ada di sel apa, kita langsung tarik. Tapi kalau ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sel B24 ini itu tidak hanya A1, kecuali kalau di sini hanya tertulis A1, saya bisa langsung sama dengan left, sama dengan if ya, sama dengan if. Nah, terus ini saya definisikan ya, jika A1 maka itu, jika A1 maka Argo Bromo, A2 Argo Sindoro, itu bisa. Tetapi pada contoh kasus di sini A1 ini berada pada di antara teks-teks lain. Nah, berarti kita apa? Ketika kita mengetikkan fungsi if ya, fungsi if. Oke, saya ulangi, saya besarkan lagi ya, sama dengan if gitu ya. Nah, di sini ada logical test. Yang kita uji nomor karcis benar, tetapi hanya sebagian, maka gunakan fungsi mid ya. Jika kita akan mengambil ya, karakter, nah ini baru midnya teksnya ini ya. Jika kita akan mengambil karakter dari B24 sebelah tengah, oke, titik koma, start numbernya apa? Start numbernya 1, 2, 3, 001 garing A5 berarti 5 gitu ya, titik koma. Berapa karakter? Berapa karakter? 2, A1, 2. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan logical test ya. Logical testnya ini yang saya sorot. Agak panjang memang, karena apa? Munculnya banyak, kita hanya butuh tengahnya. Kita hanya butuh A1. A1 ada di B24 mulai ke 5 jumlah karakter 2. Jika yang logical test itu sama dengan ya, berarti sama dengan apa? A1. Ini baru ketik A1. Oke. A1 ya. Maka apa? Maka dia akan munculnya Argo Bromo gitu ya. Oke. Nah, terus selain Argo Bromo apa? Nah, bisa jadi Argo Sindoro kalau dia A2, kalau A3 Kalikumas ya. Berarti kita tinggal definisikan lagi. Ini kan kalau A1 akan muncul Argo Bromo. Jika A2 ya kita definisikan lagi. Dan jika if ya, mid kita ketik lagi ya. B memang gak ribet tapi kalau Anda sudah terbiasa akan tidak bingung ya. Sudah terbiasa untuk melatih logika Anda. 5, 2 ya, sama dengan A2 ya, A2 maka akan muncul Argo Sindoro gitu ya, Sindoro. Oke, Sindoro. Terus kalau bukan A2 pasti A3 ya, maka kita untuk efisiensi A3 nggak usah kita definisikan, langsung aja pasti selain itu Kalikumas ya. Selain itu yang dimaksud adalah bukan A1, bukan A2, pasti Kalikumas seperti ini ya. Oke. Ya. Berarti cara bacanya keseluruhan seperti ini. Jika kita mengambil teks yang ada di B24 sebelah tengah mulai karakter kelima dengan jumlah karakter 2 itu A1, maka akan muncul Argo Bromo. Jika yang mid B24 karakter
jumlah karakter 5 mulai karakter kelima jumlah karakter 2 itu A2, maka Argus Indoro ya. Selain itu pasti Kaliguma seperti itu ya. Kurungnya ada berapa ya? Ada 1, 2 ya, 3, tetapi ada 3 ini. Tetapi kalau Anda ketik 1 pun Excel akan membantu mengoreksi ya. Misalkan ini saya kurungnya 1, saya enter, muncul seperti ini ya. Kami menemukan tipu dalam formula. Apakah kamu akan mengoreksi? Yes, gitu aja ya. Nanti otomatis ini dibenarkan ini kan. Langsung O2 ya, bukan 32 seperti ini. Oke, kita tarik aja ke bawah ya. Nah, ini sudah jadi ya. Bener nggak? Elena Anindya A2 bener, Argus Indoro seperti itu ya. Irfan Kamaludin A3 bener, Kaliguma seperti itu ya. Nah, sekarang kita ulangi lagi pada nama tujuan ya, seperti tadi. Masih menggunakan fungsi MIT ya, karena di sini CKT ya. Nah, oke, kita mulai lagi ya. Nanti apa? Sama dengan if MIT ya. Jika kita mengambil nomor karcis yang ada di B24 mulai karakter keberapa itu CKT ya, kita ambil CKT 001 garing A1 garing J nomor 8 ya, dengan jumlah karakter 3 itu sama dengan JKT, maka akan muncul Jakarta. Oke. Terus kalau selain JKT apa? Nah, ya ada B3, ada SBY, terserah mau mana dulu ya. Kita coba yang bawah dulu aja ya. Ya, seperti di bawah. Setelah JKT SBY berarti Anda mendefinisikan SBY. Dan jika if ya mengambil karakter di B24 ya. Di B24 ketik lagi, klik mulai karakter ke-8 jumlah karakter 3 itu sama dengan SBY, maka akan muncul Surabaya ya. Terus apa lagi? Nah, masih 1 kan, nggak usah didefinisikan MIT lagi, kita langsung aja sudah pasti kalau bukan JKT, kalau bukan SBY ya BDG, yaitu Bandung ya, Bandung seperti ini. Oke ya, kita enter ya, kita dikoreksi lagi nih, kurungnya kurang nggak apa-apa, yes. Nah, muncul ya Jakarta, ini akan muncul. Kita double klik ya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah nama kelas. Nah, ini lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena menggunakan rex ya, jadi rumusnya agak pendek. Dan lebih mudahnya lagi, karakter yang kita ambil hanya 2A. Maksudnya apa? Kemungkinan yang kita ambil hanya 2 kemungkinan, A dan B ya. Oke, kita mulai. Nah, pakai rex. Sama dengan berarti apa? If, tetap if ya. Tapi kita pakainya bukannya MIT tapi rex ya. Rex ya. Jika kita mengambil karakter yang ada B24 sebelah kanan, jumlah karakter itu 1 sama dengan A gitu ya. Oke, maka akan muncul apa? Eksekutif, kelas eksekutif, dikasih tanda petis. Ingat ya materi if yang kemarin ya. Terus akan karena ada 2, yang B tidak usah didefinisikan. Jika B maka bisnis tidak usah, langsung aja. Selain itu bisnis seperti ini ya. Oke, jika kita mengambil karakter B24 sebelah kanan jumlah karakter 1 sama dengan A, maka eksekutif. Selain itu bisnis. Oke ya, sangat mudah sekali itu ya. Oke, kita cek ya, kita cek Ilham Maulana di sini B ya, pasti di sininya bisnis. Oke, teman-teman mahasiswa ya, tetap semangat berlatih ya. Memang kalau Excel itu jarang dipakai, jarang diasah ya, maka kadang-kala lupa ya. Jadi tetap semangat ya. Oke, coba Anda kerjakan ya praktikum-praktikum yang ada di buku ya, praktikum 6 dan 7 ya, kalau tidak salah 6 dan 7. Tetap semangat berlatih ya. Oke, demikianlah materi kuliah yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Tetap semangat belajar ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.